Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Sapriza. Di sini saya akan menjelaskan salah satu penerapan dari bioteknologi lingkungan, yaitu biopelet. Nah, apa sih biopelet itu? Jadi, biopelet itu merupakan salah satu hasil atau produk dari limbah organik, yaitu dari ampas kopi, sehingga menghasilkan biopelet yang berbasis teknologi ramah lingkungan. Nah, jadi dia itu menggunakan bahan tambahannya itu berupa tapioka dan sagu yang merupakan bahan yang sering digunakan karena mudah didapat dan relatif murah. Selain itu, dia juga memiliki kekuatan rekatan yang sangat kuat sehingga tidak membahayakan dalam penggunaannya. Nah, dari penjelasan tersebut kita dapat mengambil manfaat bahwa bioteknologi ini memiliki manfaat yang sangat banyak, terutama dari biopelet ini. Yang pertama itu dapat mengurangi limbah ampas kopi yang sudah tidak digunakan lagi. Yang kemudian kita juga tahu bahwa biopelet ini merupakan energi alternatif. Nah, berdasarkan hasil penelitian dari Dr. Lisman Suryanegara, yaitu peneliti dari Pusat Penelitian Biomaterial LIPI, yaitu hasil ujinya itu menunjukkan bahwa biopelet dari ampas kopi ini memiliki nilai kalor yang cukup tinggi, yaitu 5.000 sampai 5.100 kalori per gram, atau setara dengan kualitas batu bara energi rendah. Nah, dalam gambar ini terdapat gambar pengaplikasian dari biopelet, yang mana biopelet dari ampas kopi ini pun pernah diuji cobakan pada pabrik tekstil di Bandung yang menggunakan bahan bakar batu bara. Nyala api yang dihasilkan dari biopelet ini berwarna merah orange serta tidak mengeluarkan asap pada awal pembakaran. Selanjutnya, kita masuk pada faktor yang mempengaruhi biopelet. Yang pertama itu adalah kadar air. Nah, kadar air ini sangat mempengaruhi kualitas biopelet yang dihasilkan. Semakin rendah kadar air, maka nilai kalor dan daya pembakaran akan semakin tinggi. Dan sebaliknya, semakin tinggi kadar air, maka nilai kalor dan laju pembakaran akan semakin rendah. Yang kedua itu merupakan kadar abu. Kadar abu yang tinggi disebabkan oleh jumlah perekat yang meningkat. Semakin banyak jumlah perekat yang digunakan, maka semakin banyak pula kadar yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu kadar zat terbang. Persen perekat dan ukuran ayakan memberikan pengaruh terhadap nilai zat terbang biopelet. Semakin besar ukuran ayakan, maka nilai kadar zat terbang yang dihasilkan semakin sedikit. Sedangkan untuk persen perekat, semakin banyak persen perekat yang ditambahkan, maka semakin besar nilai kadar zat terbang. Faktor yang mempengaruhi tingginya kadar zat terbang yaitu tidak dilakukan karbonisasi pada serbuk yang digunakan. Keempat yaitu kadar karbon terikat. Persen perekat dan ukuran ayakan berpengaruh terhadap kadar karbon terikat biopelet. Hal tersebut dipengaruhi oleh rendahnya nilai kadar abu dan kadar zat terbang. Selanjutnya kita masuk pada teknik pembuatan biopelet. Nah, yang pertama itu kita siapkan dulu bahan dan alatnya, yang mana bahannya itu kita digunakan ampas kopi. Kemudian tepung tapioka 2,5%, 5%, 7,5%, dan 10%. Kemudian yang terakhir alatnya yaitu menggunakan mesin cetak biopelet. Nah, teknik pembuatan biopelet ini merupakan yang pertama itu yaitu dilakukan pengeringan, yang kedua penggilingan, yang ketiga pengayakan, 4 pencampuran, dan 5 pencetakan biopelet, 6 pengeringan biopelet, dan terakhir yaitu analisa. Nah, langkah kerjanya yaitu yang pertama itu kita harus siapkan dulu alat dan bahannya. Kemudian kita lakukan pengeringan terhadap ampas kopi agar dapat digiling. Yang ketiga, ampas kopi digiling hingga halus dan diayak dengan alat penyaring. Keempat, pengayakan ampas kopi yang telah dihaluskan dengan variasi ukuran ayakan 20, 50, dan 80 mes. Campur dengan perekat yaitu tepung tapioka dengan persen perekat yaitu 2,5%, 5%, 7,5%, dan 10% dari berat ampas kopi. Ampas kopi yang telah ditambah perekat dicetak dengan menggunakan alat cetakan manual.
Biopelet yang dihasilkan silinder dengan tinggi 5 cm dengan diameter 2,5 cm. Kemudian yang terakhir itu pengeringan biopelet dilakukan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 2 jam untuk mengurangi kandungan air pada biopelet yang berasal dari campuran perekat yang digunakan. Baik, sekian penerapan bioteknologi lingkungan yang itu biopelet yang menggunakan ampas kopi. Saya Nurul Safriza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.